ada. Lalu ada pula hukum pidananya jika kemudian terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum perburuhan. Kali ini kita akan coba ulas. Yang pertama itu adalah kehadiran pemerintah dalam perburuhan. Hadirnya pemerintah dalam perburuhan tentu membawa implikasi positif ya bagi pekerja. Kenapa? Karena pekerja akan mendapatkan perlindungan. Karena negara pada dasarnya akan melindungi tenaga kerja yang tidak lain itu adalah warganya, kan gitu ya. Saat dia kemudian merasa itu adalah warganya, maka dia ada unsur untuk bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Maka di sini negara dalam rangka tenaga kerja untuk perburuhan ini menyusun suatu perencanaan tenaga kerja, gitu ya. Kenapa harus disusun? Ya, karena agar terjadi yang namanya pemerataan ketenaga kerjaan, kemudian ada meliputi perencanaan kepemerataannya hingga kemudian perencanaan pendistribusiannya, pembuatan lokasi bisnis atau lokasi industri. Itu mengapa? Karena agar tidak terjadi penumpukan di suatu titik. Contoh kita bisa lihat hari ini Jakarta gitu ya. Jakarta sebagai ibu kota dengan luas wilayah yang mungkin tidak lebih luas dari Sumatera Utara, tapi penduduknya lebih banyak berkali lipat daripada Sumatera Utara. Kenapa? Karena daya tarik ibu kota itu terhadap pekerjaan sangat tinggi. Itu ya. Hingga kemudian orang pergi mencari pekerjaan ke sana. Maka di sini pemerintah harus mampu melakukan pendistribusian bagaimana konsepsi daripada pendistribusian atau pemerataan tenaga kerja. Baik tenaga kerja yang bersifat makro gitu ya, yang besar-besar maupun yang bersifat mikro. Itu dia. Selanjutnya yang menjadi fungsi negara melakukan penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan gitu ya, dengan tetap berpedoman kepada perencanaan tenaga kerja sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang gitu ya. Maka dalam hal ini penting ya hadirnya negara sebenarnya di dalam memanage tenaga kerja di Indonesia. Dan di sini terkait dengan ketenaga kerjaan ada beberapa informasi yang kita pahami ya, harus kita paham apa aja menjadi hak tenaga kerja saat kemudian ia sudah bekerja. Yang pertama itu adalah pelatihan kerja, ya. Dalam hal pelatihan kerja ini negara wajib memberikan sarana juga, fasilitas untuk tenaga kerja atau calon tenaga kerja itu memiliki skill pelatihan kerja. Maka negara juga hadirkan, kan ada balai pelatihan kerja yang dihadirkan oleh negara gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi. Itu yang pertama. Atau untuk memberikan kompetensi yang bagi yang belum punya kompetensi kan gitu. Lalu tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan juga berhak atas pelatihan kerja. Untuk apa? Untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja guna peningkatan kemampuan dan produktivitas serta kesejahteraan. Nah, ujungnya kesejahteraan ya, karena semakin baik pekerjaan seseorang harusnya itu berimplikasi kepada kesejahteraannya, mudah-mudahan gitu ya. Walaupun tidak harus selalu berbanding lurus demikian. Namun itu secara filsafatnya atau secara umumnya teorinya demikian, seperti itu. Maka setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh pelatihan. Nah, itu dia. Maka pelatihan kerja ini juga tidak semata-mata diberikan kepada pekerja yang dalam kondisi normal. Namun bagi tenaga kerja yang karakternya itu adalah penyandang disabilitas, itu juga perlu diadakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan atau derajat disabilitas dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan, gitu ya. Bisa mereka harus dapatkan, gitu ya. Karena pengembangan skill demikian itu dan pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang sama dalam pekerjaan itu penting.
gitu ya. Tidak boleh ada pembedaan terhadap perlakuan terhadap manusia yang normal dengan manusia yang disabilitas atau orang yang disabilitas. Mereka berikan saja sesuaikan dengan potensi dan jenis derajat disabilitasnya, seperti itu. Selanjutnya setelah pelatihan ini apa aja, banyak bentuknya gitu ya. Mau pemagangan komputer, sertifikasi kompetensi kerja, ada sertifikasi kemampuan tertentu gitu ya. Dengan konsep apa? Bisa dengan konsep permagangan. Magang gitu ya. Jadi magang ini gimana Pak? Magang ini dilakukan atas dasar perjanjian magang antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis ya. Biasanya magang ini kan misal dari perusahaan A ingin memberikan pengetahuan tambahan bagi pekerjanya, dia berikan kesempatan magang ke perusahaan B yang sejenis dan itu merupakan mitra untuk pengembangan bisnis dalam bidang A, apakah marketing atau produksi gitu ya, terserah, pemasaran. Yang penting ada kesempatan untuk mereka magang dan di situ dijelaskan bagaimana pelaksanaannya, bahwa dia bekerja di sana semata-mata itu adalah magang untuk mengupgrade kompetensi dan akan kembali kepada perusahaan yang lama. Atau dia memang magang aja, bukan dari perusahaan A gitu ya. Dia ingin magang, bisa gitu ya, untuk menambah skill, dan di sini perusahaan atau pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat umum jika ingin magang. Yang penting harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau aturan yang berlaku, baik itu secara undang-undang maupun peraturan perusahaan. Maka di sini nanti dijelaskan dalam perjanjian apa hak daripada peserta magang, apa hak penyelenggara magang atau perusahaan, dan apa kewajiban daripada peserta magang, dan juga apa yang menjadi kewajiban penyelenggara magang, seperti itu, seperti pemberian uang saku, asuransi gitu ya, jaminan sosialnya bagaimana, itu dijelaskan. Apa yang tertanggung, apa yang tidak ditanggung, seperti itu. Maka dalam hal setelah memiliki itu ya, skill, kemudian magang juga, maka aspek ketenagakerjaan selanjutnya itu adalah penempatan kerja. Penempatan tenaga kerja dalam hal ini sebenarnya tidak ada pembeda antara yang normal dengan disabilitas. Hanya saja pembedanya itu adalah jenis dan derajat disabilitasnya itu mempengaruhi ruang lingkup posisi pekerjaan yang akan dia kerjakan. Itu dia ya. Namun bagi yang normal maka dia terkait dengan penempatan tenaga kerja, sebenarnya siapapun mau dia disabilitas ataupun tidak itu memiliki hak yang sama dalam memilih atau mendapatkan atau pindah pekerjaan yang memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Jadi kita pindah kerja itu tidak ada masalah, itu hak kita, gitu ya. Jika ada orang, ini masalahnya sering berkaitan dengan ijazah ditahan lah, atau ada jaminan tertentu lah untuk bekerja agar bekerjanya lama di sana. Tidak seperti itu kan gitu. Orang mau lama kerja di sana atau betah itu pasti sedikit banyaknya pengaruh daripada kesejahteraan. Banyak kasus ketenagakerjaan yang kita tangani itu akibat daripada ketidaksejahteraan mereka bekerja di tempat yang lama hingga mereka pindah mencari pekerjaan yang baru di tempat yang baru, yang memungkinkan dan yang dirasa itu dapat memenuhi kesejahteraan mereka. Maka dalam hal ini harus dilakukan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Maka penempatan tenaga kerja ini pada hakikatnya itu dikaitkan biasanya disesuaikan dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan perlindungan hukum. Maka biasanya ini ya, misal ijazah, walaupun ijazah itu atau pendidikan bukanlah kemudian menjadi tolak ukur satu-satunya untuk menempatkan orang di suatu posisi, namun pendidikan itu bisa menjadi salah satu unsur yang penting untuk diketahui bahwa dia telah tersertifikasi. Ijazah kan bentuknya certificate gitu ya.
telah tersertifikasi memiliki keahlian di bidang tertentu. Kalau misal dia berkaitan misal sarjana hukum ditempatkan sebagai bagian legal officer di kantor, cocok dan layak saja gitu ya. Syaratnya itu adalah hukum. Jangan Anda sarjana pertanian minta jadi legal officer. Itu ya. Kan nggak mungkin. Tentu harus sesuai dengan bidang. Itu juga. Maka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Bebas tapi terbatas. Kita bebas tidak ada yang tak terbatas. Semua bebas pasti terbatas. Seperti itu. Yang pasti perencanaan dan penempatannya mengingat atau memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional maupun program daerah. Dari sini kita ketahui bahwa penempatan tenaga kerja ada tenaga kerja dalam negeri, ada juga tenaga kerja dari luar negeri atau tenaga kerja asing gitu ya, TKA. Apa itu TKA, Pak? TKA itu ya tenaga kerja asing atau tenaga kerja yang berasal dari luar Indonesia, seperti itu. Kenapa? Karena atas kebutuhan. Biasanya tenaga kerja asing itu hadir gitu ya untuk sebagai tenaga pendamping tenaga kerja Indonesia untuk melakukan alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing yang mungkin kita belum ada kemampuan dalam hal itu. Kita bawa tenaga kerja asing untuk alih teknologi ke kita dan alih keahlian, seperti itu. Dengan itu sejatinya tenaga kerja asing ini sudah selesai dari dua kewajiban itu, ya sudah kita kembalikan. Tidak ada jangka waktu yang harus terus-menerus seperti itu. Dan tenaga kerja asing ini tidak boleh menempati posisi jabatan-jabatan penting gitu ya. Seperti direktur personalia, manajer hubungan, manajer personalia gitu ya. Itu tidak boleh. Mereka hanya sebagai sebenarnya memberikan pendampingan terhadap kerja-kerja kita. Selanjutnya muncul, ini yang menarik, outsourcing. Apa itu outsourcing, Pak? Out di luar, source sumber. Jadi dua kata, out dan source. Di luar sumber gitu ya. Jadi outsourcing itu merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain di luar perusahaan induk. Itu definisinya. Maka kalau pekerja outsourcing berarti mereka pekerja yang pertanggungan terhadap tenaga kerjanya itu tidak ditanggung oleh perusahaan induk atau di mana dia bekerja. Di mana dia ditempatkan bekerja, di mana dia ditempatkan bekerja, tetapi tertanggung kepada perusahaan yang mana memberikan dia pekerjaan. Itu dia. Maka ada dua PT jadinya kan gitu. Ada PT pemberi kerja atau penyalur kerja, ada PT yang di tempat bekerja, seperti itu. Dalam konsep outsourcing ini biasanya berupa vendor gitu ya, koperasi ataupun instansi lain yang diatur dalam kesepakatan tertentu. Dan biasanya core bisnis daripada outsourcing ini hanya bisa mencakup tenaga kerja pada proses pendukung, bukan core inti atau core bisnis inti gitu ya. Hanya pendukung. Misal apa aja Pak pendukung? Pendukung itu misal tenaga keamanan, tenaga kebersihan gitu ya, petugas pengasuhan gitu ya. Itu boleh. Sedangkan petugas yang sifatnya inti atau pekerjaan yang sifat inti ini tidak boleh outsourcing. Contoh PT yang membuat ban. Kita butuh orang untuk membuat bannya sebagai operator. Sebagai operator itu boleh nggak outsourcing? Tidak boleh. Gitu ya. Operatornya harus pekerja. Maka yang boleh apa Pak? Bersih-bersih lah. Tukang bersih-bersih gitu ya. Yang pekerjaannya merupakan kerjaan proses pendukung gitu. Maka perusahaan itu dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Ya, biasa secara tertulis. Dan dalam hal ini biasanya hak dan kewajibannya tentu rinci ya, boleh. Dan itu boleh kita berikan semuanya, kita bebankan kepada perusahaan induk melalui perusahaan outsourcing dengan diisi dalam perjanjian. Gitu ya. Bisa aja nggak masalah. Hingga nanti bahkan sharing profit pun boleh. Profitnya kita sampaikan inilah biaya manajemen mereka yang kita sebagai profit kita, kan gitu, boleh aja, penting rinci disampaikan. Maka perusahaan outsourcing ini ada syaratnya juga, mereka harus berbadan hukum gitu ya. Dan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi tenaga kerja outsourcing sekurang-kurangnya sama dengan tenaga kerja perusahaan pemberi kerja ya, biasa sama gitu ya standarisasinya. Dan apabila syarat-syarat mengenai jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan ini tidak terpenuhi, maka status pekerja outsourcing menjadi pekerja di perusahaan yang mempekerjakannya. Gitu dia. Contoh yang tadi ya, misal nih pekerjaannya adalah, ini pernah terjadi ya di Chevron, security minta diangkat menjadi karyawan. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja seperti core bisnisnya. Apa core bisnisnya? Mengamankan alat minyak gitu ya. Bukan hanya mengamankan pengamanan biasa gitu, tapi udah mulai spesifik kepada pekerjaan atau core bisnisnya, maka mereka menuntut untuk dinaikkan atau diangkat menjadi karyawan Chevron. Itu pernah terjadi di tahun 90-an. Dan diangkat gitu ya, dan diangkat, kemudian sekarang security di bawah mereka, manajemennya, komunikasi humasnya, seperti itu. Oke ya, sampai di sini terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, mudah-mudahan dapat difahami. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan cantumkan di kolom komentar, kita akan diskusikan di waktu yang akan datang. Sekian, stay tune terus di channel SMN Connection. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.